Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, ini jumlah kelas kalian tuh berapa sih? 30 kali 39. Berarti ini ada satu yang belum masuk ya? Ini kan 39 termasuk saya nih. Berarti ada satu. Siapa yang belum masuk? Ini nanti sambil saya rekam, nanti rekamannya saya share lagi ke kalian ya. Makasih, Bu. Ya, nanti sambil nunggu yang lainnya, kalau yang belum join ini langsung join aja. Ya, saya cek dulu untuk suaranya bisa diterima dengan baik ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sekarang mau saya coba share screen. Nah, untuk tampilan PowerPoint Kieso-nya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu mengenai sekuritas dilutifnya ya. Sekarang kita mulai akan menghitung yang namanya earning per share. Nah, dari hasil rangkuman kalian, ya, ngerti nggak apa yang kalian rangkum? Kurang, Bu. Kurang, Bu. Ya, terus apa yang kalian rangkum? Menulis di itu buku Kieso itu ada itunya nggak sih, summary-nya ada kan ya? Nah, berarti mencatat di summary-nya ya. Iya. Nah, ini kalau di earning per share, kalau di laporan keuangan ini adanya di income statement ya. Ada di income statement, ada yang di di bottom-nya, ada yang di paling bawah ya. Jadi di paling bawah nanti ada earning per share-nya, basic-nya berapa ya. Jadi EPS dasar, laba per saham dasarnya berapa, sama kalau misalkan perusahaan itu memiliki sekuritas dilutif ya, dan sifatnya nanti setelah dites itu dia sifatnya dilutif, maka nanti akan ada perhitungan tambahan dilutif EPS. Jadi EPS nanti perhitungan pertama kita akan menghitung yang namanya EPS dasar atau basic EPS. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya dilutif EPS jika perusahaan memiliki sekuritas dilutif yang kita bahas minggu lalu. Ya. Kita akan ke EPS dasar lebih dahulu ya. EPS itu yang saya singgung di awal perkuliahan minggu lalu, jadi earning per share, laba ya, laba dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Ya, laba dibagi kemudian kalau misalkan dia punya saham preferen ya, maka labanya itu tadi net income-nya akan dikurangi lebih dahulu dengan dividen untuk saham preferen, baru dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, nanti sebelum menghitung EPS dasar, kita akan menghitung dulu yang namanya rata-rata tertimbang. Jadi untuk basis perhitungannya yang di bawah itu ya, yang penyebutnya itu yang rata-rata tertimbang saham biasa itu bukan jumlah real saham biasa yang beredar ya, tapi nanti harus dikalikan dengan fraksi waktu ya, itu yang dimaksud rata-rata tertimbang. Kemudian kita lihat dulu ya untuk struktur nih, di struktur modal saham ya. Untuk struktur modal saham itu ada yang struktur sederhana namanya simple structure ya. Struktur sederhana ya, struktur modalnya sederhana, sama yang struktur modalnya kompleks. Kalau yang disebut memiliki struktur modal sederhana itu perusahaan hanya memiliki saham biasa ya. Hanya memiliki saham biasa. Kalau memiliki saham preferen ya, jadi selain saham biasa, jika punya saham preferen itu sifatnya non-convertible. Jadi saham preferennya sifatnya non-convertible. Itu kalau disebut struktur sederhana ya. Simple capital structure. Selanjutnya kalau bagaimana yang disebut dengan struktur modal yang kompleks ya.
Kalau struktur modal kompleks, selain perusahaan memiliki saham biasa, ya, perusahaan juga memiliki sekuritas-sekuritas dilutif. Artinya sekuritas tersebut nanti bisa berefek ke EPS dasarnya. Nanti untuk menghitung EPS dasar kita adalah yang simple structure ya. Nanti ketika sudah dilutif, kita akan mempertimbangkan pengaruh dari struktur modal kompleksnya, yaitu sekuritas dilutifnya. Dilutif di sini maksudnya adalah menurun. Misalkan basic EPS-nya awalnya adalah 2.000 per lembar ya, 2.000 per lembar saham. Kalau dia memiliki sifat dilutif, artinya dengan adanya sekuritas dilutif tersebut, perhitungan EPS-nya itu bisa turun, bisa lebih kecil daripada 2.000. Itu yang dinamakan dilutif. Sebaliknya, kalau misalkan justru dengan adanya sekuritas dilutif itu dia sekuritas-sekuritas yang sifatnya convertible itu dia malah menaikkan EPS ya, EPS-nya malah naik, itu disebut nanti anti dilutif ya. Kita ke perhitungan EPS dasar. Di sini rumusnya adalah laba bersih ya, net income dikurangi dividen untuk saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, atau biasa kita sebut istilahnya WASO ya, weighted average share outstanding ya, WASO. Untuk acuannya ya, untuk dividen yang di sini nih, pertama untuk dividen yang saham preferen di sini ya. Untuk dividen saham preferen di sini nanti misalkan dividennya sifatnya kumulatif. Kalau dividennya sifatnya kumulatif ya, misalkan ada utang dividen tahun lalu. Nah, berarti dividen tahun lalu ada, tahun ini ada. Nah, yang masuk ke perhitungan EPS tahun ini itu hanya dividen tahun ini saja. Jadi yang utang dividen tahun lalu tidak diperhitungkan. Ya. Jadi untuk yang dividen saham preferen yang sifatnya kumulatif ya, jika ada dividen yang tertunggak maka tidak diperhitungkan. Dia hanya memperhitungkan dividen tahun ini saja, baik diumumkan maupun tidak. Ya. Ini baik diumumkan maupun tidak dia masuk, tapi hanya untuk yang tahun ini saja. Ya. Ini untuk yang sifatnya kumulatif. Kemudian ini perhitungan pertama untuk WASO. Nah, syaratnya nih ya, ini yang harus kalian perhatikan. Nanti misalkan ada share dividen dalam tahun yang bersangkutan, sama ada share split tahun yang bersangkutan ya. Misalkan share dividennya itu terjadi di tanggal 1 Juli, share splitnya terjadi di tanggal 1 Agustus. Nah, dua hal tersebut nanti kalau dalam perhitungan WASO maka kita asumsikan seolah-olah terjadi sejak awal periode. Ya, jadi untuk share dividen dan share split jika ada di dalam tahun yang bersangkutan maka seolah-olah terjadi di awal periode. Maka jika ada share dividen atau share split tahun yang bersangkutan, adanya share dividen dan share split. Misalkan contohnya ini perusahaan ya, Sabrina Company, dia memiliki saldo awal saham ya, ini saham biasa, saldonya di tanggal 1 Januari, jumlah lembar yang beredarnya adalah 100.000. Lalu di tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret dia menerbitkan lagi sebanyak 20.000. Sehingga jumlah lembar saham yang beredarnya menjadi 120.000 di tanggal 1 Maret. Lalu di tanggal 1 Juni ya, terdapat share dividen ya, pengumuman share dividen sebesar 50% ya. Ada dividen saham 50%. Maka kita hitung 50% dikalikan dengan yang outstanding di periode yang outstanding di sebelumnya, ini 120.000.
Sehingga 50% kali 120.000, sehingga ada penambahan jumlah lembar saham yaitu 60.000. Ini kita tambahkan di sini 60.000 di tanggal 1 Juni, maka jumlah lembar saham beredar di tanggal 1 Juni menjadi 180.000. Lalu di tanggal 1 November itu jumlah lembar sahamnya bertambah lagi ya, ada penerbitan 30.000. Maka ini menambah jumlah lembar saham beredar 30.000 sehingga jumlah sahamnya totalnya sampai dengan akhir tahun adalah 210.000. Sampai akhir tahun 210.000. Nah, ini adalah jumlah lembar saham yang real beredar. Yang kita perhitungkan di EPS bukan yang ini ya, bukan yang 210.000. Tapi nanti kita perhitungkan secara rata-rata tertimbang. Kita kalikan dengan fraksi waktunya. Nah, ini pengaruh ya. Selanjutnya ini karena pengaruh tadi ada share dividen, ada pengaruh share dividen di bulan Juni ya, di bulan Juni, maka untuk yang bulan-bulan sebelumnya ini ya karena tadi seolah-olah terjadi sejak awal periode, maka yang di bulan Januari kan belum ada penambahan share dividen. Maka untuk perhitungan rata-rata tertimbang kita restatement ya, kita sesuaikan ya, kita kalikan dengan penambahan share dividen sehingga kita kalikan 1,5 kali atau 150%. Nah, misalkan di tanggal ya, misalkan di tanggal 1 Juli ada share split. Maka nanti perlu di restatement lagi ya, misalkan share splitnya misalkan 2-for-1. Maka ketika restatement selain ada share dividen yang 1,5 kali, perlu dikalikan lagi dengan adanya share split, berarti kalikan lagi 2 kali. Ya, karena dianggap seolah-olah terjadi sejak awal periode. Nah, nanti restatement-nya ini ya akan berakhir sampai dengan tanggal sebelum share dividennya ya. Jadi tanggal share dividennya adalah 1 Juni. Nanti ketika kita memperhitungkan untuk yang share outstanding mulai 1 Juni, ini tidak perlu di restatement lagi ya, tidak perlu di restatement lagi. Jadi restatement-nya hanya berlaku untuk bulan-bulan ya, sebelum adanya share dividen dan share split. Ya. Untuk yang saldo awal di bulan Januari ya, ini kan tadi share outstanding-nya 100.000. Nilai ya atau jumlah 100.000 ini bertahan sampai dengan 1 Maret ya, bertahan sampai 1 Maret. Sehingga untuk yang tanggal beredar 1 Januari sampai dengan 1 Maret jumlah lembar sahamnya 100.000, ini kita restatement karena adanya share dividen di bulan Juni, kita kalikan fraksi waktunya dari 1 Januari sampai dengan 1 Maret, yaitu 2/12 ya, 2 bulan. Sehingga kita peroleh yang pertama adalah 25.000. Selanjutnya untuk yang 1 Maret sampai dengan 1 Juni. Ya. Dari yang 1 Maret sampai dengan 1 Juni sebelum share dividen, ini total share outstanding-nya adalah 120.000. Maka di sini nanti 120.000 kita kalikan dengan restatement ya, 1,5 kali akibat adanya share dividen, kita kalikan dengan fraksi waktunya yaitu 3/12 dari tanggal 1 Maret ke tanggal 1 Juni ya, 3 bulan. Ya, kalikan 3/12. Maka kita peroleh 45.000. Selanjutnya untuk yang outstanding mulai 1 Juni sampai dengan 1 November. Ini karena share dividen sudah diumumkan di 1 Juni, maka untuk yang outstanding 1 Juni sampai 1 November tidak perlu dikalikan dengan restatement yang 1,5 kali. Jadi langsung saja 180.000 kita kalikan fraksi waktunya dari 1 Juni ke 1 November, 5 bulan. Jadi kalikan 5/12. Diperoleh 75.000. Selanjutnya untuk yang outstanding dari 1 November sampai dengan akhir tahun. Ini totalnya adalah 210.000 ya. Kita kalikan fraksi waktunya saja yaitu dari 1 November ke 31 Desember. Jadi 2 bulan. Ya, kalikan 2/12. Diperoleh 35.000.
Sehingga total ya rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 180.000. Ini nanti yang akan jadi penyebut dalam menghitung basic EPS. Ya, nanti misalkan net income-nya di sini tidak diketahui ya. Jadi nanti net income kita masukkan dikurangi dengan dividen saham preference ya, dibagi dengan tadi yang rata-rata tertimbangnya adalah 180.000 ya. Itu akan kita peroleh yang namanya nanti basic EPS ya, EPS dasar. Nah, itu langkah pertama kalau mau menghitung EPS. Jadi pertama hitung dulu yang namanya basic EPS ya. Selanjutnya ke struktur yang memiliki struktur modal kompleks ya. Kalau yang memiliki struktur modal kompleks itu yang memiliki sekuritas yang sifatnya convertible ya. Kemudian selain itu dia juga memiliki yang namanya option, warrant atau right. Jadi bagian dari warrant ya, yang kemarin kita bahas juga. Bagian dari warrant. Kalau warrant ini yang diberikan kepada calon pemegang saham, ya. Yang red ini yang diberikan kepada pemegang saham lama, kalau yang option ini diberikan kepada karyawan atau direksinya. Ya, kalau perusahaan memiliki salah satu atau beberapa dari sekuritas ini, maka kita perlu menghitung yang namanya dilutive EPS. Ya. Jadi selain menghitung basic, kita juga menghitung dilutive EPS. Ini ya, untuk perhitungan EPS-nya ada yang namanya basic EPS dan dilutive EPS. Dilutive EPS ini nanti dari perhitungan basic EPS kita sesuaikan kalau ada pengaruh dari yang sekuritas sifatnya convertible. Kemudian untuk metodenya, ya metode untuk perhitungan dilutive EPS-nya kita menggunakan yang namanya if converted method. Jadi seolah-olah dikonversi, ya jika dikonversi. Nah, jadi kita mengasumsikan bahwa yang sekuritas dilutif itu akan dikonversi. Ini yang kita pegang ya. Jadi nanti kita memperhitungkan kira-kira kalau dikonversi dia akan menambah lembar saham yang beredar itu berapa. Kemudian kalau dikonversi lagi ada nggak pengaruhnya ke net income. Itu yang akan kita sesuaikan nanti ke perhitungan basic EPS. Nah. Ini ke contoh ya, misalkan perusahaan memiliki net income 210.000 ya untuk tahun tersebut. Kemudian rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 100.000. Berarti basic EPS-nya adalah 210.000 dibagi ya, ini dibagi ya harusnya. 210.000 dibagi dengan 100.000 rata-rata tertimbang saham yang beredar, sehingga diperoleh basic EPS-nya adalah 2,1 pound sterling. Nah, ini ketemu basic EPS. Nah, selain itu, ini perusahaan memiliki dua obligasi yang sifatnya convertible ya. Dua obligasi yang sifatnya convertible. Yang pertama, ya obligasi yang pertama ini yang tingkat bunganya 6% yang terjual pada tingkat harga par ya, karena terjual at 100. Nah, artinya dia terjualnya pada tingkat harga parnya ya. Senilai 1 juta ya, senilai 1 juta dan ya jika dikonversi ini obligasinya bisa dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Jadi nanti memakai if converted method ya, penambahan jumlah lembar sahamnya adalah 20.000. Ya. Kemudian ya, interest expense ya, beban bunga untuk tahun tersebut ya, untuk tahun tersebut terkait dengan komponen liabilitas ya. Untuk obligasi tersebut adalah 62.000. Jadi dengan adanya obligasi tersebut ya, obligasi itu kan ada bunganya. Nah, bunga dari obligasi itu totalnya untuk yang obligasi A, yang obligasi pertama totalnya adalah 62.000. Nah, nanti jika memakai metode if converted, artinya jika dikonversi, jika obligasi dikonversi, maka obligasinya kan akan hilang. Obligasinya akan berubah menjadi saham. Kalau obligasinya berubah menjadi saham, otomatis untuk pembayaran bunga yang 62.000 ini nggak ada.
Sehingga nanti untuk yang 62.000 ini akan kita tambahkan ya ke net income untuk menghitung pengaruh ke basic EPS. Jadi akan menambah net income 62.000, tapi kita perhitungkan net of tax ya. Jadi nanti dikalikan dengan 1 min pajaknya. Ya. Jadi net of tax-nya 1 min misalkan pajaknya 20%, berarti 1 min 20% kalikan 62.000. Itu yang akan kita tambahkan ke net income. Nah, yang untuk yang saham biasanya ini nanti akan kita tambahkan ke jumlah lembar saham yang rata-rata tertimbangnya tadi. Sehingga nanti bisa kita hitung nanti pengaruhnya ke EPS seperti apa. Kemudian yang obligasi berikutnya, ini tingkat bunganya 7% ya, dijual pada tingkat harga par ya 100, senilai sejuta, ini sama ya nilainya 1 juta, tapi tingkat bunganya 7%. Di 1 April. Nah, jadi ini baru beredar ya. Untuk yang tadi yang obligasi pertama ini dimiliki sejak tahun lalu ya. In a prior year. Jadi sudah dimiliki sejak tahun lalu. Kalau yang obligasi yang kedua ini baru ada di tanggal 1 April ya of the current year. Berarti 1 April tahun yang bersangkutan. Jika nanti dikonversi bisa dikonversi menjadi 30.000 lembar saham biasa. Terkait pembayaran bunga untuk obligasi yang kedua ini, dia pembayaran bunganya adalah 80.000. Jadi sama tadi ya, nanti kalau kita menghitung pengaruhnya ke basic EPS, ini yang penambahan ke net income ini harus diperhitungkan yang 80.000 ini net of tax ya. Kemudian di bagian penyebutnya kita akan menambah jumlah lembar sahamnya ya 32.000 kalikan fraksi waktunya nanti. Kemudian di sini tingkat pajaknya misalkan 40%. Maka perhitungan yang pertama ini tadi perhitungan basic EPS-nya ya, net income dibagi dengan WASO-nya ya. Kita peroleh 2,1 pound sterling. Ini basic EPS. Langkah kedua ya, ketika menghitung dilutif EPS, kita mulai dari basic EPS tadi ya. Jadi dimulai dulu dari basic EPS, yaitu 210.000 dibagi 100.000 kan awalnya basic EPS-nya. Nah, langkah berikutnya itu sebenarnya kita akan mulai dari sekuritas yang menghasilkan efek ke EPS itu paling kecil. Ya, efek ke EPS paling kecil. Di sini yang paling kecil sebenarnya yang ini, yang obligasi kedua. Jadi sebaiknya akan kita mulai dari yang obligasi kedua ya. Karena efek ke EPS-nya ternyata 1,5, jadi ngitung. Nah, efek ke EPS-nya ini yang pertama, untuk yang bagian pembilangnya ya, kita akan menambahkan interest tadi ya. Kita akan menambahkan interest karena tadi asumsinya adalah if converted. Jadi kalau dikonversi maka bunga dari obligasi nggak akan ada ya, karena akan jadi saham. Sehingga untuk beban bunganya akan kita tambahkan kembali ya, Akan kita tambahkan kembali ke net income. Ya. Ini senilai 80.000 kita kalikan dengan 1 min tax-nya ya. Karena net of tax, kita kalikan fraksi waktunya karena tadi baru beredar ya, dia baru terbit di tanggal 1 April. Sehingga akan kita kalikan dengan 9/12 ya. Lalu di sisi penyebutnya ya, efeknya ke EPS, tadi penambahannya adalah 32.000 ya, 32.000. Nah, 32.000 ya. Di sini kita kalikan dengan 9/12 berapa? Ya 32.000 kalikan 9/12. Ya rata-rata fraksi waktunya. Sehingga benar nggak yang 32.000 kali 9/12? Nanti berarti efek ke EPS-nya kita temukan di situ 1,5 ya, 1,5 pound ya. Jadi perhitungan pertamanya itu sebenarnya harusnya yang ini dulu ya, karena efeknya dia 1,5, yang ini 1,86. Tapi hasil akhirnya nanti sama aja.
Kemudian yang dari obligasi yang pertama. Obligasi yang pertama tadi ada interest ya, ada interest 62.000. Karena dengan metode if converted, maka kalau obligasi tersebut dikonversi, maka tidak akan bayar bunga. Sehingga nanti bunganya akan ditambahkan ke net income sebesar net of tax. Jadi 62.000 kita kalikan dengan satu main tax-nya. Nanti di bawah yang efek ke EPS-nya tadi untuk ditukarkannya ini convertible-nya ya, convertible-nya menjadi 20.000 lembar saham biasa. Nah, efek ke EPS-nya adalah 1,86. Ini kalau dihitung semuanya ya, nanti total dilutif EPS-nya adalah 1,97. Nah, ini yang dimaksud dilutif EPS ya. Awalnya basic EPS-nya adalah 2,1 ya. Kemudian setelah adanya sekuritas dilutif ya, ternyata EPS-nya menjadi 1,97, jadi turun ya. Ini yang namanya dilutif EPS. Nah, kalau yang contoh ini dia sekuritas dilutifnya adalah convertible bond. Selanjutnya kalau yang dia convertible securities-nya contohnya di sini yang selanjutnya adalah yang saham preference convertible ya. Untuk yang saham preference convertible, misalkan ya, perusahaan loan company dia menerbitkan convertible preference share ya, 6% ini untuk dividennya, senilai 1 juta lembar di tanggal 1 Januari 2015 ya. Tiap 100.000 euro saham preferen bisa dikonversi menjadi 5 lembar saham biasa. Ya. Net income dari perusahaan waktu itu 240.000 ya, tax rate-nya 40%. Perusahaan memiliki saham biasa yang beredar ya selama tahun 2015, tertimbangnya ini adalah 100.000. Kita pertama akan menghitung basic EPS-nya dulu ya, basic EPS-nya. Yang pertama ya, untuk perhitungan basic EPS, net income kita kurangi dividen saham preferen ya. Untuk dividen saham preferennya tadi dia punya satu ya saham preferen yang convertible tadi ya. Itu 1 juta dibagi dengan 6%. Sama dengan dapat 60.000. Ini akan kita kurangkan ke net income dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa. Sehingga kita peroleh basic EPS-nya adalah 1,8. Lalu kita akan hitung ya, kita akan menghitung yang EPS dilutif ya. Untuk perhitungan EPS dilutif. Untuk perhitungan EPS dilutifnya ya kita akan tadi EPS basicnya adalah 1,8. Ketika yang base dilutif ya, pengaruhnya ke mana? Pengaruhnya ke net income. Kalau tadi dikonversi ya, kalau tadi dikonversi berarti untuk dividen saham preferen di sini nggak akan ada ya. Makanya di sini akan ditambahkan kembali. Jadi yang awalnya tadi dikurangi maka akan ditambahkan karena if konversi ya, if converted menjadi saham biasa. Jadi yang pembilangnya akan ditambahkan 60.000, yang penyebutnya tadi konversinya adalah tiap 100 euro dapat 5. Berarti 1 juta dibagi 100 dikalikan 5 ya. Maka akan diperoleh tambahan lembar saham beredar yaitu 50.000. Sehingga efeknya di sini ya, efek atas adanya saham preferen convertible di sini, efeknya ke EPS adalah 1,2 ya, 1,2. Kemudian perhitungan dilutif EPS secara keseluruhan menjadi 240.000 dibagi rata-rata tertimbang saham biasanya adalah 150.000 ya. Akan menjadi 1,6 ya. Ini kalau yang memiliki saham preferen. Lalu nah, ini kalau misalkan ternyata
variasi dari contoh soal tadi ya. Variasi contoh soal tadi. Kalau tadi yang soal sebelumnya tiap 100 ya, tiap 100 euro atau 100 pound saham preferen tadi dapat 5 lembar saham biasa. Nah, sekarang kita ubah. Kalau tiap itu asumsinya tiap saham preferen ya, tiap saham preferen ya, tiap 100 tadi ya, tiap 100 euro atau 100 pound ya nilai saham preferen bisa dirubah ternyata hanya menjadi 3 saham biasa. Maka ini yang di bawah yang penyebutnya yang efek ke basic EPS-nya bukan lagi 50.000 tapi menjadi 30.000. Kalau menjadi 30.000 ternyata efek dari ke EPS-nya adalah 2 ya. 2 pound atau 2 euro. Ternyata efek dari EPS-nya lebih besar daripada basic EPS. Kalau lebih besar nih berarti kan malah menaikkan. Nah, ini yang namanya anti-dilutif. Kalau anti-dilutif ini tidak dipakai. Jadi kita akan berhenti sampai dengan perhitungan anti-dilutif. Ini berarti tidak dipakai, maka baik basic EPS maupun dilutif EPS ketemunya sama yaitu 1,8. Ya, jadi karena dia anti-dilutif ini nggak dimasukkan perhitungan. Jadi basic sama dengan dilutifnya yaitu 1,8. Lalu yang berikutnya kalau dia punya sekuritas dilutif yang berupa opsi atau waran ya. Kalau dia berupa opsi atau waran, nanti metode yang kita pakai di sini adalah metode saham treasury. Maksudnya ketika kita mengumumkan waran ya, dan misalkan tuh warannya di exercise sama si pemegang waran atau pemegang opsi, mereka kan tetap bayar cash ya, mereka tetap bayar cash ke perusahaan sesuai dengan harga yang disepakati di waran atau opsinya. Ya, misalkan harga yang disepakati per lembar sahamnya adalah 20. Nah, ketika misalkan harga pasarnya adalah 30. Jadi kita akan menerima uang yang 20 tadi ya, untuk yang menerima 20 tadi untuk kita beli ya, untuk kita beli harga untuk kita beli saham kembali ya. Jadi opsinya itu seolah-olah ya, opsi yang di-exercise itu seolah-olah kita ambilkan dari saham yang beredar, bukan dengan menerbitkan saham baru. Sehingga kas yang kita peroleh dari si pemegang opsi atau waran itu kita pergunakan untuk membeli kembali ya, untuk menarik kembali atau mereakuisisi ya. Jadi seperti melakukan transaksi saham treasury ya, dengan harga pasar ya, dengan harga pasar. Nanti selisihnya akan kita perhitungkan untuk menghitung di basic untuk penyesuaian basic EPS. Nah, contohnya di sini ya. Misalkan perusahaan memiliki net income di periode tersebut adalah 220.000. Kemudian rata-rata tertimbang saham yang beredarnya adalah 100.000. EPS-nya berarti 220 dibagi 100.000, kita peroleh 2,2. Dolar apa itu ya lambangnya ya, 2,2 ya, dapat basic EPS-nya adalah 2,2. Nah, sekarang perusahaan punya opsi nih ya. Perusahaan punya opsi ya, yang tiap opsi ya, harga opsinya adalah 20 dolar ya, 20 dolar per saham ya. Dan dia punya 5.000 lembar. Ya, jadi si pemegang opsi bisa membeli saham biasa seharga 20 dolar. Sedangkan harga pasarnya adalah 28 dolar. Nah, jika dia di-exercise berarti kita akan memperoleh kas sebesar 20 dolar yang ini ya, 20 dolar yang ini dikalikan 5.000. Berarti kita akan memperoleh kas senilai 100.000 ya. 100.000 ya. Kita akan memperoleh kas senilai 100.000. Nah, perolehan kas kita yang 100.000 itu akan kita gunakan untuk membeli saham di pasar, untuk membeli saham yang beredar di pasar. Jadi kita tidak menerbitkan saham baru, tapi mengambilkan dari yang beredar di pasar.
Makanya ini disebutnya konsepnya adalah konsep saham treasury. Ya. Jadi 100.000 itu nanti kita gunakan untuk membeli saham seharga 28. Nah, kira-kira dapat berapa lembar? Nah, dapat berapa lembar? Kita hitung dulu ya. Yang pertama di sini tadi Ya ini ya, proceed ya. Proceed itu berarti kas yang diperoleh jika opsinya di exercise. Itu dapat 100.000 kan ya. Jadi 5.000 lembar opsi dikalikan $20 per lembarnya, dapat 100.000. Kemudian harga pasarnya adalah 28. Sehingga menggunakan metode saham treasury, jumlah lembar saham yang bisa kita repurchase, yang bisa kita tarik kembali, itu adalah 100.000 dibagi 28. Maka diperoleh 3.571. Nanti ini kita bulatkan ke bawah ya. Jadi kalau ada koma-koma sebagainya kita bulatkan ke bawah. Nah, kekurangan dari tadi kan yang harus kita terbitkan kan sebanyak 5.000 lembar nih. Yang harus kita terbitkan 5.000 lembar. Nah, yang sebanyak 3.571 ini kita ambilkan di pasar. Ya, kita ambilkan di pasar. Berarti sisanya ini kita terbitkan. Nah, inilah yang sisanya ini, yang penerbitan ini, yang kita perlakukan sebagai penambah jumlah lembar saham yang beredar. Ya, sebagai penambah jumlah lembar saham yang beredar. Itu sebanyak 1.429. Ini nanti yang akan menambah di sisi penyebut. Sehingga nanti penyebut untuk menghitung WASO adalah 1.000 ditambah 1.429. Penyebutnya menjadi 1.1429. Efek ke net income-nya, kalau opsi waran itu tidak ada. Ya. Efek ke net income-nya tidak ada. Sehingga efek ke net income-nya itu kalau opsi waran itu 0. Maka biasanya kalau perusahaan memiliki opsi atau waran, itu akan kita perhitungkan pertama kali kalau mau menghitung dilutif EPS. Sehingga EPS-nya yang awalnya tadi yang basic EPS-nya ketemu $2,2, di dilutifnya ya 1.001,429 menjadi 2,17, maka turun. Nah, kalau ada opsi atau waran itu biasanya sifatnya pasti dilutif. Nah, ini kalau yang karena efek opsi atau waran. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini saya lanjut satu contoh soal yang komprehensif ya. Ini ada di buku Keso, bagian appendix. Ya. Ini mungkin kalian belum sempat sentuh ya, karena ini di luar halaman yang berapa kemarin itu 782 882, pokoknya di luar yang harus diresum. Nah, ini yang appendix 16B ya. Ini adalah contoh komprehensif ya, contoh komprehensif untuk earning per share ya. Contoh obligasi konvertible memiliki saham preferen dan ada opsi ya. Jadi tiga macam sekuritas. Ini kalau yang sifat untuk contoh soal komprehensif. Nanti kalau belajar, saran saya kalian pelajari dulu yang appendix 16B ini ya, untuk yang dilutif EPS. Ya, yang di appendix 16B ini ya, perusahaan memiliki struktur equity
Ibunya di mana ya? Masih direkam, Boy.